tanah ini, Indonesia yang damai, menurun cinta. Sekuntum awal ku petik, ku semak di hati, dan aku senandungkan kidung kerinduanku. Dipancar luaskan dari Jalan Sudirman Ruteng, Anda masih mendengarkan 90,4 MHz RSPD Suara Manggarai. Suara Manggarai 90,4 FM, sumber informasi, inspirasi, dan hiburan. Selamat sore para pendengar. Apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali Melisa kembali menyapa Anda di hari Rabu ya, tanggal 11 Juni 2025. Hari ini istimewa karena Melisa sudah bersama dengan tamu-tamu yang spesial, rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri Manggarai Ruteng. Kita akan membahas terkait kekerasan seksual terhadap anak dan kasus bullying yang akhir-akhir ini marak ya. Mengingat bahwa Kabupaten Manggarai saat ini sedang fokus terhadap Kabupaten Layak Anak ya. Dan pada hari ini kita akan mengangkat dua tema ini. Untuk itu pemirsa akan memperkenalkan narasumber yang sudah hadir bersama di studio RSPD. Ada PLT Kasih Intelijen Bapak Willy Brodus Harum SH. Kemudian ada Kasubsi 1 Intelijen Bapak Ronald Kevi SH. Selamat sore beliau. Selamat sore. Baik, apa kabar Anda di sore hari ini? Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan kami kabarnya dahsyat dan luar biasa, Kakak Melisa. Baik, puji Tuhan kalau gitu ya. Baik, kita langsung saja Pak Ronald dengan Pak Willy. Kita tahu bahwa kasus kekerasan dan bullying akhir-akhir ini marak terjadi ya. Dan apalagi di Kabupaten Manggarai saat ini fokusnya adalah menuju Kabupaten Layak Anak. Kira-kira bagaimana pendapat Pak Willy dengan Pak Ronald melihat fenomena yang terjadi terhadap kasus bullying dan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Manggarai ini? Baik, terima kasih. Betul bahwa di Manggarai khususnya, mungkin di Indonesia pada umumnya, bahwa belakangan ini marak terjadi kasus kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual. Mungkin juga baru-baru ini kita mendengar berita viral di Bejawa yang mana perbuatan kekerasan seksual itu justru dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri. Dan belakangan juga ada berita di Sumba yang mana korban yang melapor tindak pidana kekerasan seksual justru mendapat perlakuan tidak senonoh dari penegak hukum. Nah, itu mungkin contoh-contoh dari perbuatan kekerasan seksual yang belakangan ini marak terjadi. Dan di Manggarai sendiri belakangan ini juga mungkin kalau bicara data, justru kasus yang banyak kami tangani di Manggarai ini adalah justru kasus kekerasan seksual. Nah, ini tentu menjadi atensi kita semua, terutama kami penegak hukum, karena memang pencegahan terhadap kasus kekerasan seksual ini mesti mulai dari sekarang, karena banyak korban yang kita lihat belakangan ini akibat dari tindakan atau perlakuan yang dilakukan oleh para predator seksual ini. Mungkin ini perlu mendapat perhatian kita bersama, seperti itu. Oke, baik. Lebih lanjut lagi, mungkin bisa disampaikan juga kepada kami para pendengar yang termasuk dengan kekerasan seksual itu seperti apa? Kan mungkin hanya tidak fisik saja ya. Mungkin ada kekerasan verbal terhadap anak, seksual terhadap anak. Itu mungkin bisa lebih detail lagi agar kami juga mengerti bahwa ini adalah kategori kekerasan terhadap anak, seperti itu Pak Willy dengan Pak Ronald. Baik, mungkin saya mulai dulu ya. Ya. Jadi sejauh ini ada dua undang-undang, dua regulasi yang mengatur terkait dengan kekerasan seksual. Pertama itu ada Undang-Undang Perlindungan Anak yang terbaru itu kan 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan berikutnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Jadi saya mulai dari Undang-Undang Perlindungan Anak dulu. Jadi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri, yang menjadi adresat dari undang-undang ini kan lebih kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Nah, di sana diatur mulai dari pasal 80 mengatur terkait dengan apa yang dimaksud dengan tidak pidana kekerasan seksual. Tidak pidana kekerasan seksual itu misalnya diatur di 81 itu pemaksaan atau
perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan dengan cara misalnya alat kelamin laki-laki ini masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang dilakukan dengan paksa seperti itu. Ada juga cara lain misalnya yang diatur di dalam pasal 81 ayat 2 yaitu dengan tipu musik terlihat, rangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan tindak pidana persetubuhan. Jadi yang dimaksud dengan persetubuhan adalah alat kelaminnya laki-laki harus masuk ke alat kelaminnya perempuan. Tapi kalau di dalam pasal 82 ayat 1 di Undang-Undang Perlindungan Anak yang ada juga mengatur mengenai pencabulan. Kalau pencabulan itu tidak mesti alat kelamin dari laki-laki ini masuk ke alat kelaminnya perempuan. Jadi dia dengan meraba saja atau misalnya melucuti pakaian perempuan, itu juga bagian dari tindakan pencabulan. Nah, itu dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Anaknya. Yang kedua adalah kalau di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual justru pengaturannya lebih luas. Jadi yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual itu pengaturannya lebih luas. Jadi tidak hanya perbuatan fisiknya. Misalnya tadi yang saya bilang harus alat kelaminnya laki-laki harus masuk ke alat kelaminnya perempuan, tidak mesti seperti itu. Dengan siulan saja yang ditujukan terhadap keinginan seksual seperti itu sudah bisa dijerat dengan tindak pidana. Jadi pengaturan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sifatnya lebih luas dibandingkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi seperti itu pengaturan. Ada tambahan? Ya, saya tambahkan sedikit, mungkin langsung saja ke contohnya ke Kamelisa. Iya, jadi memang saya juga menyambung dari pertanyaan pertama tadi bahwa ada pencanangan kabupaten ini akan dijadikan kabupaten layak anak. Iya, kami mendukung penuh terkait kegiatan itu, ke program tersebut, karena memang di kabupaten kita ini sudah, kalau menurut kami aparat penegak hukum sudah darurat anak, karena memang menurut kami kasus yang paling banyak sampai di kami itu kasus anak ini. Kasus anak yang sampai di kami, jadi kami mendukung penuh apabila ada program seperti itu. Terus tadi ditanyakan terkait dengan jenis-jenis kekerasan seksual terhadap anak itu. Tadi mungkin sudah dijelaskan juga oleh Pak Willy, tapi jangan lupa juga memang anak seringkali jadi korban, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika seorang anak menjadi korban, pelakunya juga ini teman-teman sebayanya. Itu biasanya terjadi kasus bullying di situ. Kita harus, ini ada beberapa contoh kasus di sini mungkin belum ada ya, puji Tuhan belum ada dan semoga tidak terjadi, tetapi di kota-kota besar anak-anak sekolah dibully oleh teman sekolahnya, dan akhirnya entah karena efek dari bulian itu atau memang langsung karena bulian itu ada anak yang langsung meninggal. Itu salah satu, itu beberapa contoh kasus kenapa bullying ini sudah dilarang dan sudah diakomodir dalam undang-undang baik perlindungan anak maupun juga ada undang-undang yang lebih spesifik itu kekerasan seksual. Menjadi bullying ini menurut kami memang sudah perlu menjadi atensi kita bersama. Kita tidak boleh lepas kita punya anak saja di sekolah dan kita bilang sudah dia kan punya teman di sana dan dia punya guru yang mengawasi, jadi kita di rumah saja urus pekerjaan rumah. Tidak boleh seperti itu, karena zaman semakin berkembang, anak-anak ini cepat belajar dan mereka juga cepat meniru. Syukur kalau mereka meniru yang baik, akan tetapi kalau mereka meniru hal-hal yang tidak baik, nah, bisa jadi efek-efek bullying ini terjadi di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan anak-anak, lingkungan sosialnya mereka. Mungkin begitu saja dulu. Menarik, kalau tarik dari korelasi antara bullying hingga terjadinya kekerasan seksual, itu sebenarnya faktornya apa sih, begitu ya, sampai seseorang atau si anak ini melakukan tindakan bullying terhadap temannya sendiri?
apalagi mungkin ada juga perilaku-perilaku yang mengarah kepada kekerasan seksual tadi itu. Baik, mungkin saya duluan, saya jadi yang faktor-faktornya ini kita spesifik. Tadi Kakak Melisa tanya terkait dengan bullying, kita spesifik saja ke bullyingnya, kenapa bisa terjadi bullying. Biasanya itu kalau di sekolah, anak yang melakukan bullying ini seringkali disertai dengan alasan bahwa dia di rumahnya dia itu tidak nyaman, di rumahnya dia juga ternyata orang tuanya juga sering bertengkar. Ternyata di lingkungan bermainnya dia hidup di lingkungan yang keras, yang ya kerjanya itu ya berkelahi, sehingga dengan kebiasaan sosial seperti ini biasanya dia bawa ke sekolah, terus dia terapkan hal ini ke teman-temannya. Itu faktor yang paling besar. Lingkungan itu mempengaruhi sekali anak ini. Jadi bisa ini mungkin ada tambahan dari ya, baik, itu mungkin untuk yang bullying. Tapi kalau untuk yang kekerasan seksual, biasanya salah satu faktor yang paling signifikan itu adalah faktor gadget media sosial sekarang. Jadi kita hampir pasti bahwa anak-anak yang sekarang yang sudah menginjak usia remaja, SMP, SMA itu hampir semuanya mempunyai gadget. Nah, kita tahu bahwa di gadget-gadget anak-anak remaja sekarang juga kan banyak juga contoh yang contoh-contoh negatif, misalnya di situ simpan video yang tidak senonoh, itu juga gambar-gambar yang tidak senonoh. Nah, dari kebiasaan menonton video atau gambar-gambar seperti ini bisa kemudian menjadi pemicu untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Nah, ini juga tidak semacam karena ini fakta yang kita dapat juga di dalam persidangan, bahwa ada perkara yang kita tangani. Ternyata setelah kita gali sedemikian rupa, pengakuan dari pelaku itu salah satu faktor yang menyebabkan dia sampai menyetubui korban yang masih dalam usia anak, itu adalah salah satunya adalah karena faktor tontonan video-video yang tidak senonoh yang ada di media sosial atau di gadget. Nah, itu mungkin salah satu faktor yang paling besar kenapa kemudian banyak pelaku berseliweran terkait dengan tidak pidana kekerasan seksual itu. Iya, yang juga adalah korban ini, karena adanya korban itu malah justru yang melakukan adalah orang terdekat, dari orang tua, kakak atau keluarga dekat lah. Itu justru sangat miris terjadi, bahwa harusnya melindungi, ini malah justru menjadi pelaku utama terjadinya kekerasan seksual terhadap anak ini, Pak Billy. Betul, memang hampir pasti bahwa harapannya kita kan yang namanya orang tua, kakak atau saudara itu orang yang bisa memberikan perlindungan terhadap anak-anak kan, tapi kadang justru yang terjadi sebaliknya yang kita lihat dan yang sudah kita tangani. Baik juga pelaku ini orang terdekat dari korban, misalnya bapak tirinya, bahkan ada yang bapak kandungnya. Jadi ada kasus yang kita tangani, saya tidak menyebutkan korban siapa. Jadi pelaku itu sampai menyetubui anak itu hamil 2 kali. Bayangkan, anak kandungnya sampai dihamili 2 kali. Bayangkan saja, anak yang seharusnya diberikan perlindungan oleh orang tuanya justru mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh, dalam artian disetubui oleh orang tua kandung. Nah, ini tentu kan dampaknya cukup besar bagi anak, terutama untuk masa depannya, karena dari situ juga dia kan ini ada efeknya juga, ada kaitannya dengan bulian, karena pada akhirnya ketika misalnya korban ini disetubui oleh orang tua kandungnya dan sampai melahirkan anak, bukan tidak mungkin orang-orang terdekat juga atau lingkungan sosial di sekitaran dia bisa memberikan stigma atau bahkan memberikan bullying terhadap korban, bukan justru memulihkan keadaan dari korban yang sudah mendapat perlakuan seperti itu, malah justru menambah malah menambah beban seperti itu. Jadi memang ada kaitannya juga. Jadi betul bahwa yang terjadi belakangan ini memang yang sering terjadi adalah justru banyak pelaku tidak pidana kekerasan seksual itu datang dari orang-orang terdekat.
Sebenarnya mengenai kasus kekerasan terhadap anak yang mungkin selama ini ditangani oleh kejaksaan sendiri, apakah ada kendala yang cukup berarti dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak selama ini? Ya, kami juga pernah mengalami maksudnya pernah menangani kasus. Jadi di dalam BAP si anak korban ini dia sudah mengaku bahwa dia disetujui oleh bapak tirinya. Tapi kemudian ketika perkara ini bergulir ke pengadilan, mirisnya pengakuan dari anak korban ini di dalam persidangan mengatakan bahwa pelakunya bukan dari ayah tirinya yang berbeda. Nah, ini tentu menjadi kendala. Kami tidak tahu apa menjadi faktor pendorong sehingga kemudian pengakuan dari anak korban ini ketika di persidangan berubah 180 derajat. Nah, jadi itu mungkin salah satu kendala ketika kami ingin membuktikan adanya tindak pidana kekerasan seksual, justru malah dari korban sendiri memberikan pengakuan yang berbeda di saat persidangan. Itu satu. Terus yang kedua juga ya kendala-kendala yang sering terjadi juga minimnya saksi. Kita tahu bahwa di banyak kasus apalagi berkaitan dengan kekerasan seksual itu biasanya dilakukan atau terjadi di tempat-tempat yang memang sepi atau tidak diketahui oleh orang banyak. Seperti itu. Nah, ketika misalnya kasusnya terjadi seperti itu, tentu kita agak kesulitan juga untuk membuktikan bahwa memang ada kekerasan tidak pidana seksual. Di dalam undang-undang kekerasan seksual memang diatur bahwa pengakuan korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa adanya tidak pidana kekerasan seksual. Ada bukti lain. Kalau bicara alat bukti ini kan di dalam KUHP ini kan ada namanya bukti saksi, ada namanya bukti surat, ada namanya keterangan ahli, ada namanya petunjuk, ada namanya keterangan terdakwa. Nah, yang dimaksud di undang-undang kekerasan tidak pidana seksual itu pengakuan korban ditambah dengan alat bukti lainnya itu misalnya ada pengakuan korban ditambah dengan bukti visum sepanjang mempunyai relevansi dan ada hubungan sedemikian rupa, ya bisa menjadi bukti untuk mengungkap suatu kasus tindak pidana. Atau juga karena di dalam undang-undang TPK sendiri ada perluasan mengenai alat bukti, jadi tidak hanya alat bukti yang konvensional yang diatur dalam KUHP, tapi juga ada bukti elektronik. Nah, mungkin alat bukti elektronik ini juga bisa membuktikan bahwa adanya tidak pidana kekerasan seksual. Karena pernah juga kasus konkret yang kita tangani, ada pelaku yang melakukan persetubuhan terhadap anak sembari dia merekam melalui handphonenya sendiri. Nah, ketika itu diusut oleh penyidik, baru diketahui bahwa ternyata dalam video itu menyimpan video-video yang dilakukan oleh si pelaku ini. Nah, bukti yang ada di video ini kemudian bisa menjadi salah satu bukti elektronik untuk mengungkap adanya tidak pidana kekerasan tadi. Anak. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Ron. Ya, saya juga tidak terlalu banyak. Mungkin saya mengulang saja tadi yang Pak Willy sudah sampaikan. Karena kekerasan seksual terhadap anak ini memang seringkali kami kewalahan untuk menghadirkan saksi yang melihat langsung kejadian langsung, yang mengetahui langsung. Rata-rata kasus yang kami tangani, kejadian pelecehan seksual apapun itu kepada anak, yang tahu secara detail ceritanya cuma si anak. Hambatan kami ketika anak ini terlalu kecil. Betul. Kami kan susah komunikasi kalau anak kecil. Belum sekali. Lagi kalau mereka lihat manusia yang ada di persidangan mukanya kayak kami keram-keram semua. Iya, dia langsung takut duluan ya. Orangnya sudah takut, di sana anaknya sudah takut. Kadang dia belum lihat kami, dia lihat duluan si terdakwa, dia sudah menangis. Trauma. Dan kalau dia sudah trauma, dia tidak bisa mengungkapkan apa yang terjadi. Itu yang membuat kami kadang kesulitan dalam mempercepat kita punya urusan di persidangan ini. Jadi memang anak-anak ini dia masih dalam posisi rentan, terus sudah dibuat seperti itu, ditimpa lagi dengan fakta bahwa tidak ada orang lain yang bisa menguatkan keterangannya dia yang melihat mendengar secara langsung. Itu memang kesulitannya kami di situ. Tapi ya kembali lagi
dengan segala keterbatasan yang ada, dengan kerja sama kami juga di pihak kepolisian dan juga majelis hakim yang menyidangkan perkara-perkara seperti ini, ya puji Tuhan untuk perkara-perkara persetubuhan maupun pelecehan kepada anak ini kami sudah selesaikan dengan baik. Meskipun ada beberapa yang ya kayak tadi ada contoh itu tiba-tiba sampai di persidangan anaknya ini punya keterangan berubah. Memang jarang sih. Jarang itu, tapi ya itu jadi pelajaran buat kami dan itu mungkin jadi. Apakah ada indikasi maksud ditekan oleh sang pelaku? Bisa membuktikan karena tiba-tiba si korbannya itu memberikan keterangan yang berbeda sekali di dalam persidangan yang sebelumnya dalam BAP di depan penyidik, bahkan didampingi oleh Petsos. Dia mengakui bahwa memang pelakunya si A misalnya, tiba-tiba di persidangan dia mencabut semua. Memang dugaan kami bahwa ada pihak-pihak tertentu yang mencoba ingin untuk menekan atau mengintervensi si korban ini. Cuman sekali lagi kami tidak bisa membuktikan bahwa ada intervensi itu seperti itu. Jadi yang disampaikan oleh Pak Ronald tadi saya alami sendiri bahwa saya pernah menyidangkan kasus tindak pidana kekerasan seksual itu yang mana anak korbannya itu masih berusia 3 tahun. Jangankan untuk menceritakan kejadian yang dialaminya itu, untuk berbicara saja dia agak sulit. Jadi tapi pada akhirnya saya bisa membuktikan bahwa memang betul bahwa dia menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual, dan pada saat itu pelakunya juga orang-orang yang ya cukup punya pengaruh lah, karena memang dia mantan anggota DPRD di Manggarai Timur. Jadi memang itu. Jadi di persidangan saya mempunyai kendala karena si anak korban ini agak sulit untuk bicara. Tapi waktu itu karena dipandu oleh orang tua, karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, saat anak korban memberikan keterangan baik dalam tingkat penyidikan maupun di persidangan itu bisa didampingi oleh baik Petsos maupun juga oleh orang tua kandung. Dengan adanya pendampingan dari orang tua ini, ya pada akhirnya anak ini bisa untuk memberanikan diri bercerita walaupun pada akhirnya tetap dipandu oleh orang tuanya. Nah, itulah hambatan-hambatan kami ketika kami mengungkap atau membuktikan adanya suatu tindak pidana yang terjadi di sekitaran kita, seperti itu. Miris ya, anak 3 tahun dari kekerasan seksual. Dan itu orang tua. Itu agak susah sekali untuk menggali informasi dari anak kecil ya. Sekali untuk menggali karena itu tadi kuncinya di dia. Karena itu tadi saya bilang di awal bahwa namanya tindak pidana kekerasan seksual itu pasti terjadi di tempat-tempat yang tidak diketahui oleh orang banyak, di tempat yang sepi. Nah, yang mampu untuk membuktikan atau menceritakan soal itu adalah korban sendiri. Bahwa nanti kemudian ada alat bukti lain, tentu sepanjang korban ini dia bisa bercerita mengenai adanya tidak pidana itu, jadi baru nanti kita kaitkan dengan alat bukti lainnya. Nah, kalau memang misal dari korban saja agak susah untuk bercerita, agak susah untuk mengungkap bahwa telah adanya tindak pidana kekerasan seksual itu, bagaimana mungkin kita bisa membuktikan suatu kasus seperti itu? Selama ini dalam kasus persidangan terhadap kekerasan terhadap anak ini ada pendampingan khususkah dari kecuali orang tua ya? Misalnya dari lembaga-lembaga yang concern terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak ini di Manggarai? Iya, jadi memang secara regulasi selain orang tua ada juga namanya Petsos ya, pekerja sosial itu wajib memberikan pendampingan dalam pada saat pemeriksaan baik di tingkat penyidikan maupun juga pada saat pemeriksaan di persidangan. Nah, selama ini sepanjang pengalaman kita ketika ada terjadi kekerasan seksual yang korbannya adalah anak, tentu kita meminta pendampingan dari pekerja sosial, kalau tidak bisa juga dari orang tuanya atau keluarga-keluarga terdekat seperti kakak kandung itu. Misalnya dulu saya pernah tangani kasus anak ini, korban ini broken home, jadi terus ibunya itu dia ke Malaysia dan dia tinggal dengan neneknya, terus dia menjadi korban dari tindak kekerasan seksual. Nah, yang melakukan pendampingan di persidangan itu adalah
neneknya itu yang tinggal bersama dia. Jadi bisa juga keluarga terdekat. Oke, baik. Pak Willy, Pak Ron, mau menambahkan? Oke, baik, silakan. Terkait dengan pihak-pihak yang concern dalam ini kami dari pihak kejaksaan juga kami concern terhadap tindak pidana terhadap anak ini. Kami concern dengan caranya kami, dengan instrumennya kami. Salah satunya itu ya hari ini kita bisa sama-sama ada di sini. Ya, mungkin bagi para pendengar di sini mungkin ada anak-anak sekolah di sekitaran Manggarai maupun Manggarai Timur yang pernah kami kunjungi. Kami sudah pernah pergi ke sana dan hal yang serupa juga kami sudah sampaikan ke mereka. Jadi memang secara dalam sistem peradilan mungkin Peksos sudah terlibat aktif. Tapi dalam rangka pencegahan kami dari pihak Kejaksaan Negeri Manggarai juga memiliki tugas dan kewenangan untuk selalu memberikan edukasi, selalu memberitahukan kepada setiap anak-anak di sini, orang tua kalau diberikan kesempatan juga untuk ayo kita perhatikan sama-sama anak kita. Tolong kita perhatikan kabupaten kita, terlebih 2 kabupaten yang menjadi wilayah hukum kami ini, bahwa perkara terhadap anak ini sudah sering sekali terjadi. Sering sekali terjadi dan memang meskipun ancaman hukuman terhadap tindak pidana ini tinggi, akan tetapi masih ada saja orang yang melakukannya. Jadi ini kita harus tetap dorong secara persuasif agar sebisa mungkin tidak boleh ada lagi kasus kekerasan terhadap anak. Oke, baik. Itu. Kita break sejenak. Kita akan lanjut lagi pembahasan kita di sore ini. Sepertinya seru ya, dan sangat penting sekali untuk kita ketahui agar kasus-kasus ini tidak ada lagi gitu ya. Baik, para pendengar, untuk Anda tetap stay tune di 90,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami ya melalui streaming di www.manggarekap.go.id/lpplrspd, dan kita juga live di YouTube-nya Kominfo ya, di Diskominfo Kabupaten Manggarai. Tetap di Suara Manggarai 90,4 FM, sumber informasi, inspirasi dan hiburan. Da 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 da.